Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emma Fitriana dari Program Studi Ekonomi Islam 2018 dengan NIM C1F0181012. Kali ini ingin mempresentasikan video mengenai akad musyarakah. Ada 5 pembahasan pada video kali ini. Yang pertama ada definisi akad musyarakah, ada jenis-jenis musyarakah, dasar syariah akad musyarakah, penetapan bagi hasil musyarakah, dan perlakuan akuntansi dalam PSAK 106. Yang pertama, definisi akad musyarakah. Musyarakah atau biasa disebut dengan syarikah atau syirkah berasal dari fi'il madhi yang artinya sekutu atau teman perusahaan, asosiasi, dan perserikatan menurut Munawir tahun 1984 halaman 765. Jadi, musyarakah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu kesepakatan bisnis untuk bekerja bersama dan menghasilkan keuntungan, serta apabila terjadi kerugian juga harus ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama. Selanjutnya ada jenis-jenis musyarakah. Ada 3 jenis musyarakah. Yang pertama, syirkah amlak, yang artinya perserikatan dalam kepemilikan, yang berarti eksistensi suatu perkongsian tidak perlu suatu kontrak dalam membentuknya, tapi terjadi dengan sendirinya, serta mempunyai ciri-ciri, yaitu anggota tidak mempunyai hak untuk mewakilkan dan mewakili terhadap mitranya. Yang kedua ada syirkah jabari, ialah terjadinya suatu perkongsian secara otomatis dan dipaksa, tidak ada alternatif untuk menolaknya. Hal ini terjadi dalam proses waris mewaris, manakala dua saudara atau lebih menerima warisan dari orang tua mereka, menurut Muhammad tahun 2003. Dan yang ketiga yaitu syirkah ukut, yaitu sebuah perserikatan antara dua pihak atau lebih dalam hal usaha, modal, dan keuntungan. Dalam syirkah ukut terbagi menjadi 4 syirkah. Yang pertama, syirkah abdan, kedua syirkah wujuh, ketiga syirkah alanginan, dan keempat syirkah mufawadah. Yang pertama syirkah abdan, yaitu bentuk syirkah antara dua pihak atau lebih dari kalangan yang seprofesi, di mana mereka sepakat untuk bekerja sama mengerjakan suatu pekerjaan dan berbagi keuntungan yang diterima. Kedua yaitu syirkah wujuh, yaitu kerjasama antara dua pihak yang hanya berbentuk kerjasama tanggung jawab, bukan modal ataupun pekerjaan. Mereka menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan pihak ketiga dan keuntungan yang dihasilkan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama. Ketiga ada syirkah alanginan, yaitu persekutuan di mana posisi dan kontribusi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya belum tentu sama, baik dalam hal modal pekerjaan maupun dalam hal keuntungan dan resiko kerugian. Dan yang keempat yaitu syirkah mufawadah, yaitu kontrak kerjasama di mana setiap anggota memiliki kesamaan dalam modal, aktivitas, tanggung jawab, dan hutang piutang dari mulai berdirinya musyarakah hingga akhir. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara bersama. Pembahasan yang ketiga yaitu dasar syariah pada akad musyarakah. Pertama Al-Quran, yang tertuang dalam Quran Surat As-Sad ayat 24 yang artinya, memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, dan hanya sedikitlah mereka yang begitu. Kedua ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang artinya, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 2936 dalam kitab Al-Buyu dan Hakim. Ijma. Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni yang dikutip Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya Bank Syariah dari Teori ke Praktik telah berkata, kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global, walaupun terdapat perbedaan dalam beberapa elemen darinya. Antonia tahun 2001. Penetapan bagi hasil dalam musyarakah. Yang pertama, keuntungan atau pendapatan musyarakah dibagi oleh mitra musyarakah menurut kesepakatan awal dan kerugian dibagikan secara proporsional kepada mitra berdasarkan modal yang disetor. 2. Jika musyarakah merugi karena kelalaian atau khilafan yang dilakukan oleh mitra musyarakah, maka mitra yang melakukan kelalaian akan bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya. Ketiga, keuntungan dikonfirmasi menurut bagian bank sesuai nisbah yang disepakati. Keempat, kerugian diakui secara proporsional dengan kontribusi modal awal. Kelima, kerugian pada poin di atas diperhitungkan sebagai pengurangan modal mitra, kecuali mitra menggantinya dengan dana baru. 6. Jika kerugian bank lebih tinggi dari modal mitra yang ada, bank kemudian mengakuinya sebagai piutang musyarakah jatuh tempo.
Untuk mengenai kelanjutan dari penetapan bagian sadar musyarakah dapat dilihat pada makalah dan juga bisa dicari melalui internet. Dan yang terakhir yaitu perlakuan akuntansi pada PSAK 106. PSAK 106 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi masyarakat. PSAK 106 paragraf 5, mitra atau syarik bersama-sama memberikan dana untuk mendanai suatu bisnis tertentu dalam masyarakat, baik bisnisnya sudah ada ataupun bisnis baru. Selanjutnya, salah satu mitra dapat mengembalikan dana dan membagi hasilnya sesuai nisbah yang disepakati dengan mitra lain secara bertahap ataupun sekaligus. Pada PSAK 106 paragraf 6, investasi masyarakat dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aset non-kas. Pada PSAK 106 paragraf 9, keuntungan usaha masyarakat dibagi di antara para mitra secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan, baik berupa kas maupun aset non-kas atau sesuai nisbah yang disepakati oleh para mitra. Sedangkan kerugian dibebankan secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan, baik berupa kas maupun aset non-kas. Dan pada PSAK 106 paragraf 14, investasi masyarakat diakui pada saat penyerahan kas atau aset non-kas untuk usaha masyarakat. Untuk mengenai kelanjutan dari perlakuan akuntansi PSAK 106 dapat dilihat di makalah dan juga dapat di-searching melalui internet. Jazakumullah khairan, cukup sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.